Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Kembali lagi ke ruang dengar kalian untuk membacakan sebuah cerita horor di malam hari ini. Sebelumnya buat kalian yang dengerin saya di Spotify, saya mohon bantuannya buat main-main ke channel YouTube Rumah Horor Indonesia RHI dan klik subscribe-nya. Judul: Rumah Hantu Pondok Indah. Kisah ini bermula saat saya kena piket pada hari Minggu kemarin dan pulangnya pukul 22.00 atau jam 10 malam. Sebelum pulang, saya mengantarkan pacar saya ke daerah Bintaro dan kembali lagi pulang naik taksi lewat jalur Pondok Indah. Sekitar pukul 23.00, taksi itu mogok di depan sebuah rumah mewah. Tiba-tiba saja, ada seorang bapak yang keluar dari rumah itu menghampiri sopir taksi. Ia menawarkan jasa untuk meminjamkan peralatan membetulkan mobil. Ia juga memberikan sebuah busi. Letak kerusakan mobil itu memang pada salah satu busi yang ngadat. Si tuan rumah menawarkan untuk memasangkan busi, sementara saya didatangi seorang pembantu dan diberikan air. Sampai di sini supir taksi dan saya belum curiga. Cuma yang saya ingat, rumah itu terang dan terlihat ramai. Bahkan terdengar suara orang yang main basket. Ada juga yang main piano. Si tuan rumah dan pembantunya sangat ramah sekali. Setelah selesai diperbaiki, kami pun jalan. Sesampainya di lampu merah depan Mall Pondok Indah, kami dihentikan oleh polisi yang mengendarai motor. Semula dikira supir melanggar rambu-rambu lalu lintas, tapi si polisi cuma bertanya, ketika taksinya itu mogok, apakah ada seorang bapak keluar? Pungkasnya si sopir menjawab, "Iya pak." Si polisi memperingati agar hati-hati lewat situ, karena yang menghampiri mereka bukanlah manusia, melainkan hantu penghuni rumah itu. Dan entah kenapa, setelah di stop polisi, taksi itu tidak mau nyala lagi. Si supir ingat, bukankah tadi si tuan rumah memasangkan busi? Jangan-jangan. Dan benar saja, busi itu berubah menjadi kayu yang wangi. Saya langsung ganti taksi. Sepulangnya ke rumah, saya langsung muntah-muntah. Sekujur tubuh saya panas dingin. Mata saya melotot terus. Muka saya pucat pasi. Setelah dipanggil ustadz, saya mulai sadar dan akhirnya bisa bercerita. Air yang saya minum keluar begitu saja. Warna air itu tadinya bening, kemudian menjadi merah seperti darah. Sangat menakutkan. Waktu saya ingin tidur, ada perasaan takut. Tapi saya sadar, gak pernah ada orang meninggal yang gentayangan. Semua itu kelakuan setan untuk menakut-nakuti manusia, supaya imannya luntur. Tapi tetap saja seram. Konon di rumah itu pernah tinggal sebuah keluarga. Suatu hari, mereka beserta pembantunya dibantai oleh sekawanan perampok. Semuanya mati. Ada yang bilang motifnya persaingan bisnis. Perampokan itu hanya kedok. Setelah beberapa hari kejadian itu, mulai banyak kejadian aneh di rumah itu. Dan kini rumah itu semakin angker. Menurut cerita orang, banyak supir taksi yang lewat di situ diganggu. Ada juga yang cerita menjelang subuh atau habis maghrib suka melihat anak kecil main basket di lapangan parkir. Rumah itu kini ditumbuhi oleh alang-alang. Ya pokoknya gak terawat. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari, rumah itu jadi bagus kelihatannya. Katanya rumah itu dijual seharga 150 juta, tapi gak laku-laku. Bayangkan, rumah di Pondok Indah, kawasan elit
dijual dengan harga semurah itu. Tapi ya, siapa yang mau punya rumah gede bagus tapi banyak setannya, banyak kejadian misteri, banyak kejadian serem yang membuat kita tidak akan betah. Oke teman-teman, sekian cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.